Ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar kantor Polsek Candipuro Selasa malam. Polisi mengungkapkan pembakaran kantor Polsek Candipuro akibat diprovokasi. Tim Inafis dari Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP usai Polsek Candipuro dibakar warga. Petugas mengambil foto di sejumlah titik Polsek Candipuro. Sisa-sisa aksi pembakaran di Polsek Candipuro masih terlihat jelas. Polisi menduga aksi warga akibat provokasi. Setiap laporan kami sudah cek di data, dari laporan polisi pengaduan masyarakat dari bulan Januari sampai April, itu ada 7 laporan polisi yang sudah kami tindak lanjuti, bahkan sudah 4 berkas yang diajukan kepada jaksa penuntut umum. Nah, berkembangnya informasi tadi malam ini adalah adanya salah seorang kepala desa, yaitu kepala desa yang diantara 14 desa ini beringin kencana namanya desanya. Kepala desanya tersebut telah mengumpulkan warga masyarakatnya untuk datang ke Mapolsek Candipuro. Sebelumnya ratusan warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan membakar Mapolsek Candipuro Selasa malam. Pembakaran dipicu lantaran masyarakat kesal dengan tindak kriminal pencurian dengan senjata api atau begal di wilayah mereka meningkat dan tak kunjung terungkap. Meski tak menelan korban jiwa, akibat kejadian ini kantor Polsek rusak parah. Dari Lampung Selatan, Lampung, tim iNews melaporkan. 4 orang ditetapkan tersangka atas pembunuhan bocah perempuan yang jenazahnya disimpan selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah. Dari penyidikan terungkap pelaku dengan sengaja membenamkan korban saat ritual mengusir makhluk halus hingga menyebabkan korban meninggal. Empat orang ditetapkan tersangka oleh polisi atas pembunuhan bocah perempuan yang jenazahnya disimpan selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah. Keempat orang itu adalah ayah serta ibu kandung korban dan seorang dukun beserta asistennya. Korban meninggal akibat dicelupkan berulang kali ke dalam bak mandi saat ritual pengusiran makhluk halus. Menurut keterangan dukun itu, ritual ruat dilakukan karena korban kerasukan sejenis genderuwo hingga menyebabkan korban menjadi nakal. Melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah kalau pada saat itu kondisi jiwanya adalah nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan terus kemudian nanti diangkat. Jenazah Aisyah Latufatul, bocah perempuan usia 7 tahun, sempat disimpan orang tuanya selama 4 bulan di rumah mereka. Kedua orang tua korban yakin putri mereka akan bangun setelah diruat. Berawal dari kecurigaan sang kakek yang menanyakan keberadaan korban, jasad Aisyah akhirnya ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan di dalam kamar. Peristiwa ini menggembarkan warga desa hingga berlanjut ke penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Diduga jadi korban penculikan seorang anak ditukar dengan 4 tabung gas LPG di 3 kg di Makassar, Sulawesi Selatan. Modus serupa juga pernah terjadi di kota yang sama pada akhir 2020 lalu. Bocah 10 tahun ini diduga jadi korban penculikan saat bermain. Korban dibawa lalu ditukar dengan 4 tabung gas LPG 3 kg di sebuah toko kelontong di Jalan Pluita Raya 4, Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku membawa korban ke sebuah warung untuk membeli 4 tabung gas. Pelaku lupa membawa dompet untuk membayar dan menjamin korban yang diakui sebagai anaknya. Pelaku pun kabur dengan 4 tabung gas yang belum dibayar. Korban pun langsung mengejar pelaku dan berteriak sehingga mengundang perhatian warga. Petugas pun datang dan mengantar korban pulang. Kini pelaku penculikan dan pencurian dalam pengejaran. Modusnya pura-pura menjadikan ini anak sebagai anaknya sendiri, dan dia menyimpan dan rencananya akan mengambil uang dan mengambil anaknya kembali, namun sampai sekarang tidak kembali.
Modus serupa juga pernah terjadi di Makassar pada akhir Desember lalu. Pelaku menculik bocah 7 tahun lalu korban yang diakui sebagai anaknya dijadi jaminan untuk membeli 2 tabung gas LPG 3 kg. Dari rekaman kamera pengawas, polisi mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Polrestabes Surabaya akhirnya menetapkan Fairuz Firdaus sebagai tersangka penganiayaan asisten rumah tangga di Surabaya. Fairuz ditetapkan sebagai tersangka karena kerap menganiaya asisten rumah tangganya hingga lumpuh. Fairuz Firdaus, majikan sekaligus pelaku penganiaya asisten rumah tangga resmi ditahan di Polrestabes Surabaya. Tersangka ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil visum efrertum repertum menunjukkan korban mengalami penganiayaan berat di sekujur tubuhnya, yaitu bagian tangan dan punggung terdapat bekas disetrika. Ironisnya, sejumlah penyiksaan yang diterimanya membuat korban lumpuh dan dirawat secara intensif. Kami sudah melakukan penyelidikan dan kami sudah tetapkan tersangka terhadap majikannya dengan inisial F. Kami terapkan pasal 44 Undang-Undang nomor 21, nomor 23 tahun 2004 ya, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kita lapis juga dengan 351. Ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Sebelumnya, Elok Anggraini Setiawati diduga menjadi korban penganiayaan. Aksi kekerasan ini terungkap saat salah seorang anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan ke lingkungan Pondok Sosial Keputih Sukolilo. Kemudian mendapati korban yang sedang sakit dengan banyak luka lebam. Bahkan korban mengaku sempat dipaksa majikannya untuk memakan kotoran kucing. Sampai yang katanya makan kotoran itu gimana ceritanya, Bu? Waktu itu aku disuruh bersihin di bawah kursi itu, kan masih ada, aku nggak kelihatan. Terus sama majikan itu diambil, tak minta sama aku, tak buang, nggak boleh. Katanya untuk makan aku. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Kasus anak membunuh orang tua kandung kembali terjadi. Kali ini seorang anak di Buleleng, Bali tega menganiaya ayah kandungnya dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Pelaku diketahui baru saja pesta miras bersama korban. Istri Wayan Purna tak berhenti menangisi kepergian suaminya tercinta. Beberapa kali wanita ini pingsan dan harus ditenangkan pihak keluarga. Yang lebih menyakitkan, suaminya meninggal dibunuh oleh anak kandungnya sendiri, Gede Darmika. Pembunuhan bermula dari pesta miras yang digelar pelaku dan korban di pekarangan rumah mereka di Dusun Kayu Putih, Desa Sanggalangit, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali. Entah dari mana mulanya, keduanya tiba-tiba terlibat cekcok. Pelaku yang dibawa pengaruh minuman keras bahkan berkali-kali membentak sang ayah. Puncaknya, pelaku mengambil linggis tajam dan langsung menganiaya korban. Korban meninggal dunia akibat luka parah di kepalanya. Saya datang dengan bawa linggis sama sabit katanya. Terbangunlah ibu saya. Udah terbangun, dilerailah dia. Ada apa ini? Kenapa ini? Kasih tahu bahwa Bapak sudah tua, jangan digitukan. Pelaku ditangkap polisi dibantu warga di rumahnya tanpa perlawanan dan langsung dijebloskan ke sel tahanan Polsek Grogak. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh ayah kandungnya. Dampak dari kasus itu tentu kita proses secara profesional ya. Kami jajaran Polsek Grogak sudah mengamankan dan akan segera dilakukan rekonstruksi, prarekonstruksi, kemudian kita akan percepat penanganan perkara ini sehingga bisa kita nanti limpahkan kepada kejaksaan.
Jenazah korban rencananya akan diaben pada Kamis 20 Mei di kuburan Desa Adat Sanggalangit. Dari Buleleng, Bali, Zainuddin Yasin, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menetapkan 3 tersangka penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah RZ, putra dari penyanyi dangdut Rita Sugiarto. RZ, putra penyanyi Rita Sugiarto, tertunduk di hadapan awak media. Dirinya diamankan di salah satu hotel kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Saat diamankan, penyidik menemukan barang bukti sabu seberat 0,9 gram. Tak hanya RZ, petugas juga menangkap 2 pengedar barang haram tersebut. Inisialnya adalah RZ sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu. Kemarin juga sudah ramai. RZ ini adalah salah satu anak dari salah satu public figure. Inisialnya adalah RS. RZ mengaku sudah 3 tahun menggunakan barang haram tersebut. Sudah berapa lama? Udah lama. Sekitar 3 tahun lah. 2 tahun, 3 tahunan. Alasanmu? Awalnya coba. RZ adalah putra dari penyanyi dangdut senior Rita Sugiarto. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Dari Jakarta, Devri Prihartini, Stekto, Tim Liputan iNews melaporkan. Mudik lebaran ke rumah orang tua buronan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur diringkus polisi. Sebelum ditangkap, pelaku buron selama 2 tahun. Belum juga bermaaf-maafan dengan keluarga. SR, pria 33 tahun, warga Kepahiang, Bengkulu ini malah diringkus tim buzzer Elang Jupi, Satreskrim Polres Kepahiang saat pulang mudik lebaran ke rumah keluarganya. SR masuk daftar pencarian orang atau DPO Satreskrim Polres Kepahiang sejak 2019 lalu dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku dibekuk tanpa perlawanan berarti dan langsung digiring ke Mapolres Kepahiang. Adanya yang DPO kita tahun 2019 terkait masalah pencabulan di Hujan Mas. Jadi tim Besar langsung bergerak ke arah Hujan Mas ke rumahnya dari pelaku tersebut dan diamankanlah pelaku tersebut pada siang hari tadi oleh tim Besar dan langsung dibawa ke Polres Kepahiang untuk melaksanakan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Pelaku masih diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kepahiang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Duyurawan, iNews melaporkan. Kampung miliarder kembali hadir, kali ini di 2 dusun di Takalar, Sulawesi Selatan. Warga yang menerima pembayaran lahan pembangunan bendungan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli kendaraan baru. Warga Takalar, Sulawesi Tengah ini tengah menikmati kendaraan anyarnya. Bagaimana tidak, Jamaris baru saja menerima pembayaran lahan untuk pembangunan bendungan Pamukulu. Tak hanya membeli kendaraan, ia juga berencana pindah rumah. Itu pun masih ada lahannya yang dalam proses persidangan. Sisanya untuk beli lahan. Persiapan pindah ya? Iya, persiapan pindah untuk bangun rumah. Karena belum tentu bisa bangun rumah seperti ini kalau pindah ya. Iya, itu saja. Tapi masih ada tanah Bapak yang belum diselesaikan? Belum, masih ada. Tak hanya Jamaris, Helina juga ketumpahan rezeki. Ia mendapatkan lebih dari 1 miliar atas pembayaran lahan miliknya. Ia pun langsung membeli kendaraan. Motor. Berapa unit? 2 unit. Apalagi? Mobil 1. Mobil 1 ya. 444 orang desa Kalekomara menerima pembayaran lahan dengan total 107 miliar. Rata-rata mendapat ratusan juta, namun ada yang mendapat pembayaran lahan hingga 5 miliar rupiah. Ada beberapa orang yang menerima miliaran
Kalau ratusan itu mungkin lebih banyak yang menerima ratusan juta, antara 100 sampai 900 itu ada ratusan orang mungkin yang menerima. Yang di bawah 100 itu sangat sedikit yang. Badan Pertahanan Kabupaten Takalar menyebut dibutuhkan 583 hektar tanah untuk membangun bendungan Pamukulu. Kini mereka telah membebaskan 369 hektar dan sisanya dalam proses persidangan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Nekat menerobos razia protokol kesehatan di Tuban, Jawa Timur. 2 pemuda tersungkur di jalan raya. Sesaat lagi di iNews Malam.